Jika sebagian asatid salafi dalam kurung bukan yang mengaku-ngaku salafi. Jadi maksud si penanya di sini benar-benar salafi begitu ya. Jika sebagian asatid salafi di Indonesia banyak berbeda dengan kibar ulama Saudi dalam kurung pada hal-hal yang merupakan prinsip akidah. 1. Apakah boleh meninggalkan mereka karena mereka dianggap punya pemikiran menyimpang dalam kurung walaupun mereka mengajarkan hadis? 2. Apakah boleh saya jawab satu persatu dulu ya. Terkait dengan pernyataan yang pertama, disebutkan di sini yang berbeda ini adalah benar-benar asatid salafi dan dia berbeda pemikiran atau dikatakan banyak berbeda dengan kibar ulama Saudi. Pertama kita harus dudukkan dulu ya, berbeda dalam hal apa? Apakah dalam hal masalah fikhiyah, masalah-masalah fikih yang memang itu berangkat dari ijtihad, berangkat dari pemahaman terhadap dalil yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, oleh tempat dan waktu, oleh berbagai latar belakang. Ataukah dalam masalah-masalah yang tidak ada toleransi lagi di sini, tidak ada keleluasaan untuk berbeda pendapat? Tentunya kita harus bedakan ya. Ada masalah-masalah yang kita nggak boleh berbeda pendapat, baik dengan kibar ulama di Saudi ataupun dengan yang lainnya. Ya, ini masalah-masalah yang para ulama secara garis besar sudah sepakat dalam hal ini. Masalah-masalah yang sudah baku, masalah-masalah akidah. Ini tidak boleh ada perbedaan pendapat. Jika Ahlus Sunnah sudah sepakat, maka kita tidak punya pilihan kecuali mengikuti mereka. Baik asatid salafi di Indonesia ataupun di belahan bumi lainnya. Termasuk yang di Saudi juga begitu. Jika masalahnya adalah masalah yang sudah tuntas, Ahlus Sunnah tidak ada beda pendapat di situ, maka semuanya harus ikut. Yang tidak mengikuti apa yang telah disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah, maka dia keluar dari ijma' dan ini adalah penyimpangan. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Ittiba' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Yakni jalan yang disepakati oleh orang-orang beriman ke arah sana, dia tidak ke arah sana, dia ke arah yang berlawanan. Apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Allah mengancamnya dengan memasukkannya ke dalam jahannam. Berarti kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang telah disepakati oleh orang-orang beriman. Namun kalau itu masalah fikih yang sangat memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat seiring dengan perbedaan latar belakang, perbedaan tempat, perbedaan waktu, perbedaan maksud barangkali. Mungkin di sana maksudnya begini, sedangkan di belahan bumi lain maksudnya berbeda, maka hukumnya pun berbeda. Di tempat sana ini perbuatan dianggap tidak sopan, perbuatan yang tercela, tapi di tempat lain itu dianggap sebagai perbuatan yang biasa, karena ini bukan masuk ranah ibadah misalnya, ini hanya masuk ranah norma tradisi, maka hukumnya pun akan berbeda. Jadi saya tidak bisa pukul rata di sini bahwa perbedaan dengan kibar ulama Saudi itu adalah sesuatu yang boleh ataupun sesuatu yang tidak boleh, tapi tergantung pada masalahnya masing-masing. Kalau dikatakan di sini pada hal-hal yang merupakan prinsip akidah, maka ada kontradiksi di sini ya. Kalau mereka benar-benar salafi, mereka tidak boleh berbeda dalam hal-hal yang merupakan prinsip akidah. Jadi kontradiksi di sini. Kemungkinannya yang benar adalah ustadz-ustadz kita, yang salah adalah kibar ulama Saudi, atau sebaliknya. Karena nggak mungkin mereka sama-sama salafi kemudian berbeda dalam hal-hal yang merupakan prinsip akidah. Jadi ini pertanyaan yang kontradiksi. Kalau memang seperti itu, telah dibuktikan, ya, kita tidak melihat kepada kewarganegaraan di sini. Kebenaran itu tidak berpihak pada kewarganegaraan. Kebenaran itu didukung oleh dalil. Terlepas dari apa kewarganegaraan, apa latar belakang suku, ras, dan lain-lain. Dia hanyalah sesuatu yang independen sesuai dengan dalilnya. Ketika dalilnya berpihak kepada pendapat A, maka pendapatnya lah yang benar. Ya. Mau dia orang Saudi, mau dia orang Indonesia, mau dia orang Amerika, Eropa, tidak ada kaitannya dengan hal itu. Kalau memang terbukti asatidah itu, dan saya mengatakan ini insya Allah tidak demikian ya. Mungkin si penanya tidak paham duduk perkaranya,
atau dia mengira mereka adalah asatidzah salafi tapi sejatinya tidak mewakili dakwah maupun manhaj salafi. Seandainya, ini kita berandai-andai itu terjadi, maka yang kita ikuti adalah yang bersesuaian dengan dalil. Pertanyaan lanjutan dari sini, apakah boleh memberitahu penuntut ilmu lain tentang penyimpangan mereka agar orang-orang selamat dari mereka? Ini tentunya juga tidak bisa dikatakan boleh ataukah tidak boleh, tapi pastikan dulu bahwasanya mereka ini benar-benar menyimpang. Yang bertanya ini apakah seorang ahli ilmu ataukah bukan? Kalau yang bertanya bukan ahli ilmu, tidak boleh dia menjatuhkan penilaian di sini. Dia harus bertanya kepada ahlinya terlebih dahulu. Dia harus bertanya dan dia harus pastikan bahwa apa yang dia fahami tentang ucapan ustadz tersebut adalah benar, pemahaman dia benar tentang ucapan ustadz tersebut. Jangan-jangan dia salah paham. Ya, dia salah paham atau kemungkinan yang kedua, ustadz ini salah ngomong, salah memilih kata-kata. Maksudnya tidak seperti itu. Tentunya kita harus objektif di sini ya. Jangan hanya karena dia kepleset salah bicara satu kali, kita tutup mata dari sekian banyak statementnya yang lain-lain yang tidak seperti itu. Kita harus objektif di sini. Ya. Jadi intinya ini harus dikembalikan kepada ahlinya dan biarkan mereka yang berbicara di sini.